Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas dengan perusahaan yang telah saya buat, Farasa Game House. Perkenalkan, saya di sini Fahmi Aresti Sando dengan NPM 1811010137 dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Agenda yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channels, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue streams, yang keenam key resources, dan yang ketujuh key activities, ke-8 key partnership, dan yang ke-9 itu yang terakhir cost structure. Dan kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, customer segment. Di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, geografi, demografi, psikografi, dan behavior. Dalam Farasa Game House ini, geografi yang dituju, produk ini memiliki tujuan untuk menyapa semua masyarakat di seluruh Indonesia yang memiliki jaringan internet dan memiliki handphone, perangkat komputer yang dapat diakses oleh internet. Dan yang kedua, demografi, menargetkan semua kalangan gamers dan semua jenis kelamin dipasarkan dan untuk konsumsi semua umur. Jadi demografi yang dituju untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia tanpa memandang lawan jenis dan jenis kelamin dan umur, di mana semua kalangan gamers dapat mengakses website ini atau aplikasi ini dong. Yang ketiga adalah psikografi, ditunjukkan untuk semua kalangan baik kelas menengah ke bawah ataupun kelas menengah ke atas. Jadi di sini Farasa Game House ditunjukkan untuk semua kalangan tanpa memandang dia kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas. Dan yang terakhir dari customer segment adalah behavior, yang tentu praktis dan mudah diakses. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang value proposition. Di sini ada 3 poin. Yang pertama produk, yang kedua pan relief, yang ketiga gain creators. Produk dalam Farasa Game House menawarkan kebutuhan game online yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia seperti top up, kebutuhan online seperti UC, Diamond, and dan segala macamnya, dan produk-produk hardware seperti headset, seperti perangkat game, mouse, tracker, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah pan relief, dapat mengurangi resiko penipuan, pembelian, dan kecurangan pihak-pihak tertentu dengan cara melakukan pembayaran langsung kepada sistem. Jadi di sini di aplikasi kami ini dan bisnis kami ini, customer membayar langsung uang tanpa pihak ketiga kepada sistem seperti sistem online, ATM, dan segala macamnya. Dan setelah uang sampai, barang akan dikirimkan kepada customer. Jadi hal ini tentu dapat mengurangi penipuan dari pihak-pihak luar yang tidak terkait dengan perusahaan. Dan selanjutnya, gain creators. Konsumen mendapatkan keuntungan dengan berbagai macam diskon dan hak akses yang mudah dan dapat diakses kapan saja. Karena di Farasa Game House, setiap
minggunya, bahkan setiap harinya itu memiliki diskon-diskon yang berbeda-beda setiap harinya, dan tentu saja dapat diakses selama 24 jam. Selanjutnya pada pembahasan kita yang ketiga, channels. Channels itu cara untuk mengenalkan produk kepada customer. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, direct, memilih menggunakan jasa media massa dan media sosial untuk pengenalan kepada customer. Jadi kami di sini memilih menggunakan jasa media massa dan media sosial. Mengapa? Karena hampir 70% masyarakat, 100% masyarakat Indonesia itu pasti menonton TV dan menggunakan media sosial setiap harinya. Jadi di mana kami menggunakan itu untuk melakukan promosi kepada customer bahwa kami menjual keperluan-keperluan game online yang dibutuhkan mereka. Dan yang kedua, indirect, merangkul partner bisnis dengan baik dan menjalin hubungan kepada customer untuk meningkatkan value. Di sini kami merangkul partner bisnis untuk mengembangkan bisnis ini ke depannya untuk lebih maju dan berkembang dengan baik. Dan menjalin hubungan kepada customer, di sini kami menggunakan customer service yang dapat diakses 20 jam seharinya sampai jam 8 malam, di mana apabila memiliki kendala, customer dapat menelpon customer service yang tersedia pada jam tersebut. Dan yang ketiga, awareness, menggunakan layanan online dan media sosial untuk memberikan info kepada customer tentang berbagai kemudahan dan info-info event. Di sini kami menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube sebagai media untuk memberikan info bahwa ada event-event yang diberikan oleh Farasa Game Host setiap harinya. Apabila ada info diskon dalam pembelian UC, diskon dalam pembelian headset, maka akan dipost di dalam media sosial. Dan yang keempat, purchase. Customer dapat melakukan pembayaran melalui online. Jadi di sini customer dapat membayar langsung secara online melalui mobile banking, ATM, Dana, Tikes, Alfamart, Indomart, GoPay, dan bentuk pembayaran online lainnya selama 24 jam. Customer relationship, menjalin hubungan antara perusahaan dengan customer. Yang pertama ada transaksional. Transaksional di sini barang datang setelah transaksi, di mana barang akan dikirimkan atau akan sampai setelah customer membayar kepada sistem yang tertera. Misalkan mereka membeli perangkat keras, maka ketika mereka mengirimkan mengirimkan bukti transaksi dan memberikan transfer, maka hardware seperti headsetnya akan dikirim ke mereka tergantung permintaan mereka, mau sehari, 2 hari, atau 3 hari sampai. Tetapi apabila mereka membeli cash atau uang di dalam game yang online itu, maka setelah mereka mengirim transfer akan diakses selama 24 jam. Biasanya dalam semenit langsung masuk ke dalam ID game tersebut. Dan yang kedua, long term. Customer dapat terus mengakses situs web secara 24 jam sehingga memudahkan transaksi. Yang ketiga, personal assistance. Di sini Farasa Game House memperkerjakan admin dan pengurus situs dengan seorang ahli yang profesional di bidangnya. Apabila terjadi
kesalahan seperti tadi kami menyediakan customer care. Jadi admin dan pengurus situs akan menangani dengan baik customer yang sedang bermasalah. Yang selanjutnya automate service. Adanya aplikasi yang tersedia di smartphone untuk akses yang lebih mudah. Jadi kami akan membuat aplikasi untuk lebih mudah diakses pada smartphone yang tersedia di Google Play. Dan jika Anda mengakses lewat laptop, lewat komputer, Anda bisa membuka web yang tersedia. Tapi kalau melewatkan dengan smartphone, tablet, atau apapun itu yang sejenis mobile, smartphone, kami menyediakan aplikasinya di Google Play Store. Dan yang selanjutnya community. Jadi di sini community yang tersedia ini di kalangan sesama pengguna dan penikmat game online. Dan yang terakhir co-creation. Mengajak gamers seluruh dunia untuk bergabung dalam event-event yang akan diadakan. Jadi kami di sini akan mengadakan event-event setiap tahunnya seperti turnamen, seperti temu kangen ataupun apapun itu. Selanjutnya revenue streams, menggambarkan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah asset sale, memperjualbelikan keperluan game online. Yang kedua usage fee, adanya potongan harga setiap pembelian di atas 100 dan seterusnya dengan berbeda harga. Jadi di sini kami memberikan potongan harga. Apabila Anda membeli headset dengan harga 300, maka Anda mendapatkan potongan harga yang berbeda dengan harga headset yang di atas 700.000. Dan yang ketiga, subscription fees, dapat memasuki seluruh wilayah yang memiliki internet dan seluruh jangkauan. Jadi di sini customer itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang dapat mengakses internet, seperti di Aceh bisa, di Papua bisa, di Lampung bisa, selama dia memiliki paket data internet smartphone. Dan selanjutnya licensing, memperbolehkan siapa saja untuk mengakses situs. Di sini tidak ada larangan untuk siapapun memasuki situs kami dan aplikasi kami. 5. Advertising, iklan media sosial dan channel TV untuk perkembangan peluang usaha. Selanjutnya key resource, sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada 3 poin di sini: physical asset, intelektual, dan human. Pertama, physical asset akan meningkatkan kualitas mutu pelayanan online dengan adanya customer service yang selalu sedia. Ini seperti yang tadi saya bilang, customer service ini digunakan apabila ada gangguan terhadap pembelian, misalkan customer tidak bisa mengakses situs, customer tidak menerima barang dalam 1x24 jam, maka customer dapat menelpon customer service dan memberitahukan masalahnya. Dan di situ kami akan mencari tahu apakah benar masalah tersebut dan akan memproses secepatnya. Dan yang selanjutnya intelektual, sebuah data dan info pribadi akan dijaga secara rahasia antara customer dan penjual. Jadi di sini semua jual beli yang terjadi tanpa ada pihak ketiga dan hanya ditahu oleh customer dan penjual. Jadi seperti misal si A membeli keyboard gaming dengan ATM-nya, nomor rekening, info alamat, dan segala macamnya tidak akan dipublikasikan.
Dan yang selanjutnya human, mempekerjakan ahli profesional terbaik demi kenyamanan layanan konsumen. Dan selanjutnya key activities, kegiatan yang dilakukan perusahaan. Yang pertama production. Productionnya itu menjual keperluan game online dan hardware maupun software beserta cash. Jadi sini ada game online, misalkan Anda ingin membeli game, kaset-kaset game, hardware seperti keyboard, headset, mouse, software seperti game-game prabayar, bayar Steam biasanya dapat kami, dan cash, uang online. Uang online itu biasanya digunakan di dalam game untuk membeli barang-barang yang ada di dalam game. Dan yang selanjutnya adalah problem solving. Akan ada maintenance berkala demi mempelajari suatu layanan lebih optimal. Ini di sini kami melakukan maintenance, perbaikan aplikasi dan situs berkala agar tidak terjadi pembajakan dan meningkatkan kualitas situs dan aplikasi kami agar lebih baik. Yang ketiga, platform network, untuk siapa saja yang memiliki kepentingan dengan game online yang ada. Dan slide yang ke-14, ini adanya cost structure. Komponen-komponen biaya yang dibutuhkan dalam bisnis agar berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dan mendapatkan penghasilan maksimum dari perhitungan cost yang ada. Jadi di sini yang pertama, di sini kami ada bahan baku. Jadi berapa pengeluaran yang kita perusahaan keluarkan untuk menyediakan seluruh bahan baku yang tersedia, seperti hardware, seperti software, cash, itu kan di stok dulu tuh di perusahaan. Jadi ketika bahan baku itu kita simpan, tentu saja ada pengeluaran lebih dong. Dan yang kedua, web design. Jadi sini ada pengeluaran dalam membuat web dan aplikasi. Terus programmer, di sini kami membayar programmer yang ahli dan profesional untuk melakukan pembuatan maintenance aplikasi dan pembaharuan segala macamnya. Di sini pengeluaran untuk publishing seperti iklan dan endorse. Dan ini cash. Cash ini kami menyetok game online. Game online tadi yang sudah saya jelaskan, game yang dan uang online yang dapat dibelanjakan di dalam in-game. Dan selanjutnya manajemen. Di sini kami membayar manajemen atau keuangan yang ahli agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan atau defisit yang secara besar. Dan yang selanjutnya penutup. Di sini saya Fahmi Arsisando dari Dharma Jaya, Institut Dharma Jaya, angkatan 2018 dengan mata kuliah kewirausahaan, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan tutur bicara saya mohon maaf dan terima kasih.